Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Welly Tambunan. Bang Welly merupakan seorang data engineer dengan segudang pengalaman. Nah ini dia tamu istimewa kita, Bang Welly silakan untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Halo teman-teman, apa kabar nih? Thank you Bud udah diundang ke acara gue jadi apa? Gak enak. Kemarin udah lama kita mau arrange ya, tapi ya thank you lah. Akhirnya kita punya waktu ya. Oke, wah ini spesial banget nih makanya nih. Nah, bagi teman-teman yang bergelut di bidang data engineering, tentunya sosok Welly Tambunan ini sudah tidak asing lagi. Bang Welly juga pernah menjadi Head of Engineering untuk Kata.ai, dan saat ini Bang Welly menjadi seorang co-founder serta CTO untuk suatu startup bernama Saifin. Nah, dalam sesi podcast kali ini, kita akan ajak Bang Welly untuk bincang-bincang seputar data engineering nih, Bang. Oke, nah untuk memulai sesi podcast kita kali ini, mungkin Bang Welly bisa awali dengan menjelaskan secara sederhana apa itu data engineering dan juga kaitannya dengan data science. Karena seperti kita ketahui bersama, kedua bidang ini memang sedang naik daun nih Bang. Yap, betul. Nah sekarang kita back to root-nya aja dulu ya. Forget about the data ya kan, kita ngomongin engineering sama science gitu. Okay. Nah dulu ini kayaknya berhubungan sama aku dulu di kampus, tapi akhirnya aku dapat apa ya, confirmnya itu waktu aku di Saifin gitu kan. Jadi karena founderku memang sama aku bertolak belakang gitu kan. Dia itu orangnya fokus di how to building a good theory gitu, scientific banget gitu. Jadi paper apa segala macam, dan dia bikin sesuatu yang memang scientific. Kalau aku kan pola pikirnya beda, jadi sering berkelahi. Jadi kalau gua kan istilahnya kan ya udah kita ada ide, kita masukin, cobain, naikin ke production gitu kan. Konsepnya kan kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau dia nggak bisa, dia harus perfect gitu loh kan. Ya kalau kayak gitu sih, jadi kita cari jalan tengah gitu kan. Kalau dia pengen elegan, pengen bagus gitu. Kalau gue sih ya nggak usah lama-lama di laboratory gitu. Jadi kita naikin gitu. Nah, kalau data engineering dia fokusnya bikin data pipeline, ya kan? Jadi kalau misalnya di enterprise atau mungkin aku ngomongnya di enterprise, ada kata startup lah ya. Mostly itu mereka punya banyak data silo gitu. Ya kan, jadi pastilah ada departemen gitu kan, walaupun mungkin startup adalah ya, maksudnya section-sectionnya gitu, baru ada departemennya, divisionnya gitu kan, itu datanya terpisah-pisah gitu. Nah jadi consumer sebenarnya dari data itulah pasti bisnis ya, itu dekat dengan data analis dia, jadi mereka itu mau ngecek growth gitu ya, terus bikin KPI, bikin dashboard gitu kan. Dari dashboard itu diliatin insight-nya apa. Nah, data analis itu dia di-serve sama data engineering dan data modelingnya dibikin data scientist gitu. Nah, itu harus pembagian yang baik lah gitu. Kalau yang memang udah agak mature ya. Tapi kalau misalnya di perusahaan yang baru biasanya itu dihajar satu orang. Ya kan, which is itu quite scary sih, karena susah mikirnya kan, maksudnya kita harus bikin model, kita narik data Pak itu kayak full stack tapi dia stuck gitu kan, karena stres loh mikirin itu sendiri gitu kan, mau nanya ini fieldnya apa gitu kan, nggak, apalagi kalau misalnya lu kerja di bank atau di mana itu fieldnya itu bisa sampai ratusan gitu lah kan. Jadi nggak sesimpel kayak mana ya, maksudnya butuh kerja tim. Nah makanya data engineering, data modeling itu serving on the pleasure of data analyst sebenarnya, karena mereka ngerti bisnis apa, matriks yang dikejar gitu kira-kira. Wow, berarti role-nya ini ya sangat-sangat krusial banget ya Bang ya, karena betul. yang mempersiapkan data-data untuk dianalisis lebih lanjut sebenarnya ya, nggak bisa main-main. Iya, betul. Jadi kadang-kadang gimana ya, jangan sampai salah juga komposisinya kan. Maksudnya data analis sama data scientist itu porsinya biasa selalu lebih kecil dari engineering team kan.
Karena bukan hanya bikin pipeline, tapi mungkin mereka bikin API untuk yang lain gitu kan. Terus data scientist bikin model, terus kan itu harus bisa dipanggil dari sesuatu aplikasi atau yang lain gitu kan, supaya bisa naik ke production. Kan nggak semerta-merta dia langsung lempar gitu kan, jadi gitu bikin REST API. Nggak, sampai sekarang sih belum gitu. Walaupun ada platform yang menyediakan gitu, tapi aku lihat sih masih banyak lah frictionnya yang harus dibenerin sama data orang yang ngerti engineer lah gitu. Gitu, Bud. Ya, wah ini menarik banget nih. Oh ya, ini juga terkait dengan terminologi lagi nih Bang. Lalu apa sih perbedaan nih dan juga hubungan antara data engineering dengan big data dan juga data warehousing nih Bang? Oh oke. Nah, biasanya setiap ada jargon yang masuk itu biasanya vendor atau orang yang punya produk itu nge-branding sesuatu dengan jargon tersebut. Misalnya kayak sekarang microservice gitu ya. Terus sekarang ada data lake house atau data mesh ya. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya kan itu kan, kalau aku ya lihatnya dari engineering ya, kan beda kan. Yang marketing itu kan nyerangnya itu bisnis tuh, ya kan. Kalau gue sebagai engineer, gue lihat ini apa sih, esensinya apa gitu loh. Jadi kalau dari marketing orang bilang 3V atau 4V, misalnya volume, velocity, veracity gitu kan, variety. Banyak lah itu, sampai ada 5V atau 8 gitu. Nah, tapi kalau dari aku lihatnya itu kan back to basic lah, computer science ya. Komputer itu apa ya? Ada storage, ada processing, ya kan. Nah, tapi dengan adanya data yang gede gitu, besar, nggak mungkin hanya di dalam satu laptop atau satu komputer gitu ya, satu node gitu kan. Nah, jadi lah gimana kalau misalnya datanya nggak gede banget gitu loh, mau ditaruh di mana nih gitu. Nah, kalau misalnya di RDBMS, kita gedeinnya itu dengan gedein mesin. Artinya nambah RAM, CPU gitu ya. Gede mesinnya kan, tapi satu gitu. Nggak bisa kita nambah-nambah, maksudnya nambah-nambah server gitu kan. Nah, vertical scaling. Jadi harganya lebih mahal gitu ya. Makanya kayak Oracle, Microsoft SQL Server dan lain-lain seperti itu. Makanya mereka nggak bisa nyimpen data itu situ lama-lama. Mereka harus purging, di cut off, baru dimasukin ke storage yang lebih cheap, ya kan? Kalau di cloud, nah itu lebih enak. Karena storage-nya mostly unlimited kan. Mereka menyediakan objek storage yang lu hanya mikirin, dan itu quite relatively cheap lah ya. Dibanding lu beli hard disk atau apa ya. Lu masukin dalam bentuk raw format, masukin ke sana, lu hanya bayar sesuai dengan yang lu pakai. Ya kan. Kalau di AWS ada S3, ada GCP, ada GCS ya kan. Kalau di Azure ada ADLS. Nah, tapi karena datanya banyak, berarti cara kita untuk mengambil informasi dari data itu atau kalkulasi gitu ya dan yang lain-lain kan kita harus distribute juga. Gak mungkin data yang banyak itu kita proses dalam satu node gitu kan. Ya kacau kan. Ya berarti node-nya harus banyak juga gitu untuk ngambilin data yang itu supaya bisa diproses paralel. Itu sebenarnya big data. Jadi kadang-kadang orang mikirin big data management itu kayak sulap yang bisa, itu bisa search engine gitu ya, baru bisa real time marketing otomatis, bisa di tag upfront. Well enggak, soalnya harus dikerjain developer juga gitu. Jadi kan itu dia, makanya nggak bisa bisnis itu nendang developer, kita masih bisa di hire lah. Jadi benefitnya cloud di situ. Nah, data warehouse tetap dibutuhkan, ya kan? Karena biasanya business intelligence sama yang reporting, drill down, kan kita dulu di data warehouse ada kayak cube gitu kan, ada dimension fact, dan itu masih berlaku gitu, nggak ditinggalin gitu loh. Tapi orang udah beralih gimana ya cara buat data warehouse on top of big data platform. Ya kan, muncullah istilah kayak lake house dan yang lain-lain gitu. Karena dulu di HDFS itu susah diupdate.
nggak bisa malah. Karena dia immutable, ya kan? Bayangkan sebenarnya lu mikirnya kalau HDFS itu kan distributed file system, kita kayak lihat file and folder gitu, lu masukin cuma di replicate gitu kan. Tapi karena dia file and folder, ya kalau apa lu replace gitu. Gitu dia. Jadi nggak bisa lu update satu record. Nah, data warehouse itu jago yang gitu-gituan, ya kan? Efisien dia karena masih tetap tabular kan. Betul. Tapi nggak scalable, ya kan? Tapi konsepnya bisa dipakai. Cara modelingnya gitu kan, cara apanya itu kayak Snowflake, terus apalagi Star Schema dan sekarang itu Data Vault itu masih dipakai gitu. Karena itu desain konsep kan, yang si Imnon sama kayak Kimball itu dan yang lain kan. Nah, itu yang bisa diimplement sana. Nah, muncullah sekarang itu gimana ya supaya big data platform ini bisa achieve itu, supaya kita nggak punya banyak kayak misalnya kita punya Teradata, punya ini, meledak kan. Jadi artinya dulu kan promise-nya kita big data gitu kan. Cuma kan orang kan mikirnya berarti kita bisa hemat cost, kita bisa tendangin nih Oracle kan gitu ya. Mahal gitu. Iya kan. Wah, seneng mereka kalau kita beli vertical server yang gede-gede itu, seneng mereka karena menghitungnya per core per CPU. Nah, tapi kalau misalnya dengan data lake gitu, tapi begitu itu diimplement dua-duanya harus jalan. Jadi costnya double. Nah, sekarang gimana caranya ini di sunset, cuman ini aja yang jalan. Nah, itu muncullah caranya ke sana gimana gitu kan. Itulah muncul Lakehouse. Makin lama teknologinya makin gampang lah karena kita makin mengarah ke cloud kan. Jadi orang mikir kan udah nggak mikir cara gampang makainya kalau di cloud kan, bikin server gampang itu, tapi lebih gimana caranya supaya efisien dan juga murah gitu kan. Karena bisnis pasti selalu pengen ya itunya murah gitu. Itu sih yang aku lihat. Jadi semuanya bakalan di-push ke data platform. Jadi nanti kira-kira udah untuk analytics pasti udah di situ. Data warehouse-nya udah makin kebungkus ya. Mudah-mudahan ya. Maksudnya dengan adanya inisiasi dari open source, open data platform gitu kan, itu kan jadi gampang kita pindah-pindahnya dari satu cloud ke cloud lain gitu. Nggak kayak yang sekarang kan kita mau ekspor data gede apa segala susah gitu. Gitu sih dari yang kulihat ya. Ya karena salah satu tantangan utama itu ya tadi ya, karena satu format data itu tidak kompatibel dengan format data yang lain. Betul, ya. Dan yang lebih parah lagi ketika formatnya nggak open standard ya Bang ya. Betul. Ya misalnya ya kita dari dulu pengalamanku itu di bank industri kayak Danamon itu kan very very precise di desimal. Oracle desimal dengan SQL Server desimal dan yang lain itu beda. Okay. Itu perhitungannya 0,0 itu kan penting. Dan dulu itu masalahnya misalnya misalnya ya ada satu tools ya misalnya kayak query engine yang Hive gitu ya. Dia bisa nih bagus banget dia desimalnya, tapi begitu masuk Impala beda gitu. Ada sampai yang penanggalannya bisa berubah gitu. Ini kayak ada mistis untuk date kayak gini nggak ada. Itu parah men. Itu gimana ya, kita anggap itu oke lah, ini udah mature. Enggak gitu, karena kita dulu early adopter juga itu untuk yang kayak Cloudera dan lain. Mereka juga masih bilang itu masih ada di Jira kita gitu. Gitu. Jadi tapi kayaknya sekarang aku nggak tahu ya, tapi yang belakangannya aku lihat udah lebih mature lah gue. Dapat yang sakit-sakitnya mungkin sekarang udah lebih enak. Oke. Wah ini memang ini saya jadi makin penasaran nih Bang. Ini karena kalau Bang Well ini saya udah percaya banget bahwa pengalaman dalam bidang data engineering itu udah sudah terakumulasi sedemikian banyaknya nih. Nah, omong-omong bisa dong diceritain nih ke teman-teman di sini nih, awal mula Bang Welly memasuki bidang data engineering ini nih Bang. Oh, itu karena kesasar kayaknya ya. Dulu kan aku bikin startup. Ya kan? Oke. Lagi zaman-zamannya Android masih 2. Kalau nggak salah itu Gingerbread or something gitu ya. Aku sama ada beberapa anak del yang lain kan. Satu marga juga ya kan, Bata ya kan. Pengen coba bikin startup ya kan. Jadi bikin lah. Cuma
nggak napas panjang habis semua duit ya aku cari kerja. Ya kan akhirnya dikenalin sama ada dari temen dari Microsoft ya kan, itu kayak mentorku lah. Dikasih ke patrolling, gue lihat kan patrolling ini apa gitu kan. Ya udah gue masuk akhirnya sana ya kan. Rupanya di situ nggak kayak kita, maksudnya biasanya kan kita kan fokusnya itu kayak apa ya, insert update data gitu kan, baru ada domain model gitu kan. Enggak, ini enggak sih. Gue pertama kali disuruh langsung ngurusin streaming video gitu. Iya, jadi aduh pusing lah itu ya. Tapi dari situ mulai aku mikirin, ini kayaknya semuanya datanya in motion gitu, nggak ada data at rest-nya gitu. Jadi kayak misalnya dulu ada kayak apa, masih tahu nggak ada OpenFire server chatting itu, XMPP. Nah itu dulu gue pakai itu untuk ngirim data format, pakai protokolnya, ada jingle namanya, itu spesifikasi. Dari situ mulai aku baca spesifikasi kayak RFC apa segala macam itu. Karena kadang-kadang nggak ada implementasinya, atau implementasinya nggak sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan. Dari situ, nah karena fokusnya patrolling itu di oil and gas khusus untuk drilling ya kan, itu bagian yang paling spesifik dan apa namanya, nggak lengthnya itu waktu pengerjaannya nggak selama itu, karena begitu lo dapat sumur itu production terus kan. Nah kalau ini kan carinya itu kan apa, tapi itu cost-nya itu gede ya kan. Makanya kita perlu precise, apalagi kan kalau misalnya ngebor kan lu nggak tahu itu di mana kepala bornya di dalam kan, uncertainty-nya tinggi gitu kan. Jadi itu datanya di streaming real time ya kan. Nah ya dulu oil and gas namanya, sekarang udah energy ya kan, semuanya ganti nama jadi kayak Statoil ya, jadi apa, jadi Equinor ya, baru ada Exxon Mobil atau pokoknya berubah semuanya supaya mereka jadi energy company. Sama aja sebenarnya, fracking juga. Nah anyway, nah jadi di situ aku mulai bikin protokol karena kita, nah, di situlah aku mulai menghargai yang namanya standar gitu. Ada spesifikasi HTML WebSocket itu aku baca jadi ya kan. Karena dulu HTML5 itu masih beta, lama banget betanya kan. Jadi WebSocketnya juga berubah-berubah gitu. Nah itu kami bikin protokol lah di atas itu untuk diimplementasi di oil and gas. Itu streaming semua, streaming. Jadi istilahnya datanya speednya kencang. Terus itu istilahnya dari poin ke poin. Misalnya ada Halliburton ngirim Schlumberger gitu, itu panjang banget itu. Sampai akhirnya ke data centernya mereka. Ya kan. Nah jadi sekarang pertanyaannya, data itu semuanya udah dikumpulin. Terus ngapain? Kan gitu kan. Ya itu problem semua company gitu, nggak hanya di oil and gas saya gue rasa. Tapi ini data kita store banyak banget, mau diapain? Nah muncullah, karena dulu itu kan masih lihatnya visualization ya, jadi istilahnya dijagain tuh, misalnya karena ada geologis atau orang yang liatin bebatuan gitu kan. Nah ini mereka bikinlah alerting ya kan. Nah dari situ kan datanya banyak banget speednya dan kalau nggak salah apa ya, pernah dibilang itu kayak well calibrated rig itu bisa sampai ribuan atau puluhan ribu sensor. Jadi itu quite huge lah datanya kan. Dan kita juga nggak bisa trust karena itu data sensor kan. Bisa aja dia nggak apa namanya, rusak gitu kan, datanya jadi jelek gitu. Itu banyak lah tricky gitu loh. Di situ masih baru open source kayak misalnya Kafka gitu kan, Cassandra, dulu Storm ya kan, tapi muncullah Spark, muncul lagi Kevling gitu kan. Itu coba-coba lah aku semuanya itu kan, bikinin kayak gitu. Itu kira-kira 10 tahun yang lalu kali ya. Nah dari situ ya aku masuk ke Danamon gitu. Karena mereka butuh orang yang experience di big data gitu kan. Nah dari oil and gas itu aku mikir, oh big data ya real time gitu ya kan. Karena kan ada kata velocity-nya gitu kan. Rupanya masuk ke bank datanya tabel semua. Soalnya data at rest gitu. Datanya diam, kita tarik data ETL. Gue baru tahu ETL itu dari situ. Ekstrak transform load itu apa ETL ini, gue pikir baru munculnya di situ
istilah-istilah yang gue nggak pernah denger dan hanya orang-orang data warehouse yang tahu gitu loh. Misalnya kayak ingest data, terus replicate table gitu, terus istilahnya truncate tree loh, gitu-gitu. Itu istilah apa gitu? Gue merasa kayak orang bego gitu loh. Ini kayaknya gue apa ya? Gue ini upgrade atau downgrade sih gitu. Loh, akhirnya beda. Setelah itu selesai mereka mikirin real time gitu. Karena ya agak aku kayaknya kemajuan waktu di petroling kan. Jadi waktu di bank itu ternyata masih lebih konservatif gitu. Ya kan. Ya di situ datanya structure semua, tabel semua ya kan. Satu database bisa ratusan table, satu table bisa itu, dan kita itu ngerjain sampai berapa itu ya? Ada ratusan, berapa? 170 berapa source system ya? 170 source system, baru ada tabel-tabelnya masing-masing. Itu ada karena kan ada juga untuk yang regulatory reporting kan, laporan ke OJK, BIO itu bisa nggak tidur itu kalau misalnya mau reporting kan. Terus itu makanya, aduh, kayaknya pekerjaan gue dari oil pindah ke ini nggak tidur terus gitu kan, kayaknya gue enough lah. Ya, jadi ya di situ yang fokusnya ya data insight, customer 360 kayak biasa-biasa lah kan, ya dari yang dijual sama vendor fraud detection, money laundry gitu. Biasanya orang itu tertariknya lihat real time use case, sama aja ujung-ujungnya kan. Karena kalau misalnya yang dashboard bosen kan. Orang itu dari dulu dashboard gitu kan. Terus kayak mindahkan yang ada di Excel sama PPTX ke Power BI atau ke Tableau ya kan. Nah, tapi mereka tertarik kalau misalnya kita bisa customer 360, walaupun misalnya kayak real time campaign, misalnya datang ke sana dia langsung dapat notifikasi gitu kan. Ada istilahnya dia lebih kayak proaktif, nggak reaktif gitu kan. Kamu ini lagi anniversary ya, ini gitu something like that. Nah, walaupun itu simple kan, rule based, tapi lama-lama mereka perbaiki modelnya gitu sih. Itu jadi teringat gue di oil and gas dan bank, capek lo mikirinnya aja capek. Ini menarik juga loh Bang, terutama sekali kan karena apa ya, antara oil and gas dengan banking itu kan dua dunia yang completely different kan Bang ya. Iya. Nah ini yang bikin saya penasaran tuh, dan mungkin juga bikin teman-teman Indonesia belajar bakal penasaran juga, gimana sih proses adaptasinya nih Bang? Atau mungkin ada tips dan trik gak nih Bang untuk beradaptasi dengan dua dunia yang completely different ini nih Bang? Biasanya 3 bulan pertama kan, 3 bulan pertama itu kan probation kan. Itu nggak tidur sih. Karena kan kita kan waktu misalnya di interview kan kita pede banget gitu. Ya kita bisa ini diterima masuk ke dalam. Astaga. Kayaknya gue nggak cocok deh. Itu kejadian ke gue nggak munafik lah, gue sama kayak kalian gitu. Ya kan kita kan kalau interview kan pede, bisa semua bisa ya kan, begitu masuk. Aduh, apa ini gitu kan. Ya nggak tidur lah, maksudnya mungkin karena dulu gue masih muda ya. Jadi masih semangat lah ya kan. Jadi gue pengennya proving ya kan, apalagi dulu petroling kan banyak bulenya juga kan, itu multinational company kan. Jadi gue pengen tunjukin kalau orang Indonesia itu bisa. Asik. Nah jadi ya nggak tidur baca gitu kan, apalagi kalau di googling nggak ada keluar hasilnya gitu, ada sedih. Baru pertama kali gue search nggak ada keluar biasanya. Iya sedih banget cuy. Aduh parah itu serem. Akhirnya gue harus kirim email ke yang punya produk langsung gitu kan. Mungkin aja mereka nggak tahu bahasa Inggris yang gitu-gitu, kacau men. Terus ya harus banyak baca dan actively looking gitu. Artinya kalau misalnya ada forum ya tanya gitu kan. Kalau enggak ya nggak mungkin kita tanya sama bos kan, mereka kan hire kita kan supaya kita kerja, bukan kita diajarin gitu. Iya kan? Itu sama orang bule ya, maksudnya. Ya lu di hire apa kan, lu kan udah convince gue waktu interview kan gitu. Sekarang lu mau diajarin pula lagi. Gue hire lu karena gue tahu lu you can do the job gitu. Bukan gue mau ngajarin lu ya. Jadi gue ya kan lagian kita kan dibayar gitu waktu kuliah kita kan.
Kuliah kita bayar loh, belajar kita sampai malam. Sekarang udah dibayar nggak belajar kan berantakan gitu kan. Jadi belajar terus banyak tanya, banyak diskusi gitu. Karena di situ aku merasa ya kayaknya nggak bisa sih, maksudnya ini individual gitu loh, nggak make sense gitu. Maksudnya di sesuatu bidang yang kita nggak tahu dan orang pun nggak banyak yang tahu, yang diskusi itu pun jarang, ya carilah maksudnya tempat mana yang orang ngumpul dan diskusi itu gitu, which is itu nggak ada di Indonesia kan. Di Stack Overflow juga nggak ada, belum rame dulu. Nah akhirnya aku masuk ke milis-milis gitu loh, Yahoo Groups gitu. Dulu masih Yahoo Groups ya, masih Yahoo Groups, baru Google mailing list gitu, tanya-tanya gitu kan. Akhirnya dari situ ya komunikasi dengan orang luar pun biasa gitu kan. Itu juga udah apa ya, kayak ya biasa aja gitu. Maksudnya orang itu ya kayak gitu, ya kita kayak gini gitu kan. Lagian orang Indonesia kadang orang Asia itu lebih teliti loh. Salah. Lebih teliti dan juga sense of urgency-nya itu oke gitu. Oh, itu mereka anggap gitu ya. Kalau Eropa menurut gue ya work life balance lah ya. Kalau US work hard party hard ya kan, itu mereka. Kalau orang Indonesia itu workaholic gitu dimikir mereka kan. Ya orang-orang Indonesia yang di sana ya aku nggak tahu. Tapi biasanya kita kayak gitu kan, lembur udah kayak biasa aja gitu. Gitu. Nah begitu pindah ke Danamon ya belajar lagi, terus belajar. Nanya-nanya juga, baca-baca. Kan mereka kan udah punya kayak dokumentasi apa gitu kan. Kita baca, cuma nggak nyambung kan sama implementasi biasanya. Biasanya gitu. Jadi, karena sebagus apapun desain kita, implementasi kita itu tergantung sama tools apa yang kau pakai gitu. Kalau toolsmu nggak bisa menyediakan itu, ya kau harus cari workaround gitu kan. Ya harus bisa berpikir smart gitu. Jadi kita harus tahu tools ini apa kelebihan, apa kekurangan. Kalau kita hanya tahu kelebihannya aja, kayaknya itu belum expert gitu loh. Jadi harus tahu gitu. Oh ini misalnya kayak pensil ini bagusnya apa? Tapi dia kalau misalnya dipakai sering, udah habis atau tumpul gitu kan. Tapi kalau yang itu ya kayak big data, kita dulu nggak tahu itu, nggak bisa. Maksudnya orang kan mikir, orang bisnis kan, ya udahlah nanti kalau misalnya udah di report di update aja. Nah di situ kita bingung gimana cara ngupdate-nya itu. Big data nggak bisa diupdate ya? Iya nggak bisa, kalian nggak bisa ngupdate. Akhirnya kan konyol kan, tapi memang gitulah dulu gitu. Jadi akhirnya kita cari jalan tips tuh, gimana cara ngupdate? Karena kita tahu itu limitationnya. Jadi ya kita berangkat dari dream kan bisnis kan dreamnya banyak gitu kan. Kita bikin semua seamless. Nah tapi kita harus lihat tools yang kita pakai itu support nggak gitu, atau ada nggak tools yang lain. Tapi walaupun ada tools yang lain mungkin nggak ada vendornya, jadi nggak bisa dipakai. Banyak itu. Maksudnya kita itu lebih wise dengan banyak tekanan ya kan, terus bekerja under pressure di enterprise. Karena kalau di startup kan nggak tahu ya, tapi nggak kayak apa ya, kayak lebih enak kali ya dibanding enterprise. Kalau enterprise kan gitu, strict gitu. Jadi istilahnya pakai dasi lah kayak gitu-gitulah. Masuk kantor jam berapa ini, langsung meeting, kena marah bos gitu kan. Tapi ada bagusnya juga karena jadi disiplin kan. Jadi aku rasa sih harus ya bagus sih masuk enterprise itu. Kalau saya udah pernah coba startup ya cobalah enterprise supaya ya nanti bisa jadi leader of tomorrow or something lah kayak gitu. Lebih disiplin dikit lah gitu. Okay. Itu sih ya, belajar disiplin terus ya jangan malu untuk bilang nggak tahu ya kan, tanya gitu. Dan kita itu aktif lah, jangan sampai ditanyain bos gitu. Report aja tiap hari apa gitu kan. Jangan sampai mereka nanya lu belum siap gitu loh. Itu parah itu gitu sih menurut gua. Selalu well prepared ya Bang ya berarti ya. Betul. Jadi ya lebih bagus kita spend waktu di awal itu suffer ya kan, daripada nanti endingnya suffer gitu sih menurut aku ya. Jadi betul. Biasanya aku yang nge-push diri sendiri itu 3 bulan pertama. Itu sama juga sampai di kata juga aku kayak gitu. Karena KPI-nya juga biasanya KPI yang dikasih sama aku nggak masuk akal semua gitu. Kayaknya udah ya, karena kan gua ngomongnya mungkin pas interview semua bisa gitu kan. Dikasih KPI hancur, begawat juga nggak tidur gitu. Ya jadi tapi biasanya sedepat mungkin setelah itu 3 bulan itu apa ya? Jangan, kalau bisa
under promise tapi over deliver lah, itulah intinya. Jangan sampai over promise under deliver gitu. Nah, itu males orang jadinya, maksudnya reputasi kita juga jelek gitu kan. Gitu sih yang aku lihat ya. All out lah, siapa itu bisa bilang ya bisa pas interview, habis itu harus all out gitu. Gitu lah. resiko ya. Iya, wah, ini menarik banget tuh ya, menarik banget nih. Nah, ini jadi penasaran nih terkait dengan project-projectnya Bang Welly nih. Mungkin bisa disebutkan nih Bang, beberapa project-project yang pernah Bang Welly garap ya terkait data engineering yang memiliki kesan tertentu nih buat Bang Welly. Nah, banyak. Tapi yang paling berkesan itu dari karirku itu yang pas di oil and gas kan. Oke. Di situ asli memang Google pun tak bisa menjawab gitu ya kan. Ya kan, kalau Google Map kan di gang-gang kecil dia udah bingung gitu kan, sampai kadang-kadang tersesat itu, yang punya mobil tak mentok dilempari warga gitu. Kalau yang ini ya gitulah, Google-nya pun I'm give up gitu kan. Karena keywordnya pun nggak jelas gitu kan. Nah itu tanyalah ya kan. Nah di situ aku yang karena belajar buat spesifikasi dari barang-barang yang cutting edge, misalnya dulu kayak WebSocket. Terus ada serialization yang namanya Avro ya, Apache Avro yang dari Hadoop dia. Tapi kita pakai itu karena itu salah satu serialization yang disupport sama Apache license ya kan. Karena di oil and gas itu nggak sembarangan kalau mau ngambil barang open source, itu mereka itu bikin hire lawyer juga, itu tentukan license apa yang paling ramah buat kita pakai gitu. Karena biasanya ada yang kena issue gitu. Karena iya, misalnya kau pakai GPL3 apa gitu license, kena itu, hancur bisa company gara-gara itu kan. Makanya mereka hire lawyer. Kita punya dulu beberapa perbandingan, itu tentukannya itu lama. Ada yang Avro, Protobuf, yang gRPC sekarang itu dulu. Itu dulu belum Apache itu, ingat aku itu. Makanya kita nggak pakai itu. Baru Thrift, ya kan, ada Apache Thrift dari Facebook kalau nggak salah. Terus ada lagi apa ya? Lupa aku namanya SBI atau bahaya serialization kan. Nah, kita nggak pakai JSON sih, karena dulu mereka itu cinta XML gitu kan, karena semuanya XML. Habis itu mereka lihat JSON, waduh JSON ini nggak ada skema, nggak ada data type gitu kan. Karena kan kita ngomongnya kontrak gitu kan. Jadi kadang-kadang orang itu lucu-lucuan gitu kan, masih mending XML lah, at least in XML we have a data type gitu. Misalnya kayak double desimal gitu kan jelas kan, ada presisi lagi, desimal yang floating pointnya di belakang. Mereka penting itu, apalagi sensor kan. Ada unit of measurement gitu, itu penting banget itu unit of measurement. Nah baru sampai ada konversi itu, tabel konversi antara dari satu UOM ke UOM yang lain. Itu panjang itu. Itu ada dokumennya juga tuh, panjang. Nah sampai ada yang bikin perusahaan yang bikin library itu doang. Oke. Sampai spesifik itu. Nah itu belajar lah aku baca dokumentasi RFC, baru implement di situ, kolaborasi juga sama orang-orang dari kayak Chevron gitu kan, Halliburton dan yang lain-lain kan. Hanya gue doang orang Indonesia di situ. Agak minder lah ya, karena ini gue juga baru pertama kali keluar negeri gitu ya kan. Baru paspor juga masih 1 cap gitu kan. Baru pertama tapi mereka baik sih. Maksudnya dan mereka itu nggak pernah kayaknya ngetawain kalau kita ada nanya yang paling basic gitu loh, karena aku kan nggak ngerti domain oil and gas kan, apa drill bit, apa ini kick, apa segala macam gitu, fishing, nggak ngerti ya konsep-konsepnya gitu. Tapi mereka itu yang dilihat kau kelebihannya apa gitu, mereka nggak mau ngungkit-ngungkit kurangmu itu apa gitu. Makanya aku jadi semangat kan. Nah akhirnya aku kolaborasi sama mereka, akhirnya confidence levelku naik. Dan di situ aku akhirnya makin lama dikasih posisi sama bos untuk research ya kan. Karena teknologi untuk dipakai untuk kayak di bidang-bidang yang kayak gini kan, mereka selalu pengen jualan sesuatu yang cutting edge. Ya kan? Karena ada pride dari oil and gas company itu, kita pakai the latest teknologi and the greatest gitu. Ya kan? Jadi misalnya orang itu udah mulai tuh kemarin itulah pertama kali mereka baru lirik open source. Sampai mereka itu open source kan semuanya.
Walaupun nggak ada yang yang nggak ada yang kayak star kayak gitu, tapi itu enggak lah, karena orangnya itu doang kan, gue doang yang komit. Jadi itulah dibikin standar ya. Aku belajar lah kayak Apache Spark dulu masih 1, berapa itu ya, masih baru lah Spark itu. Aku juga sering email-emailan sama komiternya. Terus kita cobain tuh Apache Spark, cuma nggak bisa gitu kan, karena streamingnya masih micro batch something like that lah ya kan. Terus habis itu tiba-tiba ada yang bilang nih, itu ada Apache Flink dari Jerman gitu kan. Oh kita ku cobain kan, keren gitu kan, bisa nge-solve masalah yang kemarin gitu. Nah waktu aku di Belanda, kami call sama orang-orang dari Jerman itu, orang Berlin kan. Orang itu pun juga kerjanya dari rumahnya, tapi udah di funding. Sebelum di funding sama Alibaba ya. Namanya dulu Data Artisan, sekarang udah jadi Ververica namanya, Apache Flink. Nah, kan itu streaming processing. Nah itu kan mereka itu open, kalau misalnya kita nanya juga dibalas gitu kan. Ya. Seru lah, maksudnya sama-sama gigs ketemu kan enak gitu, seru. Betul. Jadi di situ aku mulai kebuka lah pikiran gitu. Jadi kalau misalnya nggak tahu tanya, kalau misalnya jangan baper ya kan. Terus jangan take it personal, tapi ya dari diskusi itu ya jangan serang orangnya, serang pendapatnya gitu. Jadi betul. Karena itu bikin standarisasi kan. Jadi ya misalnya kamu dari Halliburton, gue dari Schlumberger, ya gue nggak mau dong aplikasi gue keganggu gara-gara standar ini gitu kan. Mereka itu ada kepentingan. Nah gimana cari jalan tengahnya gitu. Itu ada itu model-model negosiasi di belakang ya kan. Jadi setelahnya walaupun kita itu working group, di belakang itu ada ngomong-ngomong juga, gue ikut juga gitu kan. Supaya gue tahu apa yang mau dibikin mereka gitu. Jadi mulailah aku ngerti gitu. Gitu. Nah di situ bikin itu bisa lah di deploy akhirnya kan. Kita bisa demo real time engine kita yang baru ke the major oil company in gue bilangnya susah juga di Middle East majors. Jadi ya kita bisa demo ke situ dan teknologinya juga oke. Dan ya dari situ aku ke mana ya, ke Danamon kan. Di situ ya kayaknya beda lah challenge-nya. Aku nggak bisa bilang ini lebih susah dari ini, ternyata enggak gitu, karena beda, challenge-nya beda. Kita nggak bisa kayak apple to apple kan. Di Danamon ya mungkin birokrasi lu harus handle gitu kan. Ya maksudnya lebih gede, terus departemen punya ego sektoralnya masing-masing ya kan, sama lah kayak government juga sama itu. Terus banyak hal yang mungkin skill teknikalmu nggak terlalu dipakai, tapi skill people skillmu jadi lebih naik gitu kan. Jadi itu semuanya skill gitu loh ya kan. Itu yang membentuk kita, makanya orang-orang yang udah pengalaman itu dinilai lebih mahal ya kan. Ya kan, karena jangan sampai kita pindah dari satu company ke tempat yang lain nggak stres gitu kan. Harusnya ada stres dikit itu. Mas 3 bulan pertama itu lu rasain lah harusnya. Dan gitu juga waktu gue ke Qatar gitu kan. Semuanya itu berhubungan sama data platform semuanya ya kan. Gimana kita dari sisi engineer-nya, gimana kita bikin data platform yang bisa dipakai rame-rame supaya itu seamless gitu. Itu doang sebenarnya konsepnya. Dari kita serving on the pleasure of the business sebenarnya. Regardless kita itu kita melayani analis atau langsung business users gitu. Dan kita juga harus sebagai data engineer atau data expert ya, kita harus mentorin mereka juga gitu kan. Gimana caranya supaya kamu itu bisa self service, jangan dikit-dikit mintanya langsung ke orang IT atau orang itu. Kita bukan SQL babu SQL kalian juga gitu kan. Jadi kalau bisa ya kita train mereka gitu. Itulah namanya ningkatin data literasi kan. Kalau misalnya CEO juga nggak tahu caranya buat sendiri ya susah kan. Maksudnya dia bilang kita harus data literasi, data driven organization gitu kan. Dia aja nggak tahu gimana ngambil data yang live-nya. Tapi datanya itu kan harus bisa diakses kan pertama. Selain bisa di store, bisa diakses ya kan. Bisa diakses, bisa di discover karena pasti banyak banget.
bisa di discover dan bisa di apa namanya ada security-nya dan bisa dianalisa gitu sih. Tapi pertama kali lu bisa ngakses lah gitu. Kalau ngakses saya caranya, gimana dong bikin report dong tang ini, udah parah juga gitu. Nyiapin report kalian berapa lama gitu kan? Misalnya preparasi, kita ada weekly meeting, itu reportnya bukan main. Makanya kemarin itu waktu di Kata ya, aku berusaha supaya mereka juga inisiasinya sebenarnya dari mereka bikin dashboard supaya mereka bisa monitor are we on the right track or not gitu. Jadi biasanya untuk si level itu hanya beberapa numbernya dilihat. Oke. Ya kan. Nah, jadi gimana cara? Jadi kalau misalnya si ini kenapa ini bermasalah nggak ini kan gitu kan? Gimana caranya bisnismu itu bisa dinilai dengan satu angka? Itu cari caranya. Formulanya itu pasti ada untuk setiap company ya. Ya aku nggak tahu lah maksudnya yang lain, tapi kalau misalnya kayak SaaS company ada itu MRR gitu kan, monthly recurring revenue. Kalau di oil and gas mungkin apa oil production kayak gitu gitulah, maksudnya pasti ada gitu. Itu find out baru turunkan ke bawah gitu. Nah, jadi istilahnya level-level ini apa yang kalian monitor gitu kan, kalau ada masalah berarti angka yang mana yang nggak nyundul ke atas kayak gitu gitulah. Nah itu yang harus dicari tahu supaya bisa jadi data driven gitu. Jadi jangan, kalau bisa jangan ada PowerPoint lagi pas presentasi kan gitu kan. Jadi liatin aja dashboardnya, terangin dari situ gitu. Jadi ya kalau di presentasi sih ya gimana aku bilangnya, maksudnya semua bisa dipolis kan. Kan, tapi kalau misalnya dashboard kan nggak bisa nipu. Ada misalnya, itu kita belum update, nah ketahuan kan kau nggak ngupdate gitu. Jadi parah itu. Jadi kalau aku sih yang kupikirkan kalau misalnya mau data driven sampai itu bisa dihitung ke costingnya developer gitu kan. Berapa banyak itu buildnya failed atau apa itu bisa masuk KPI semua. Gitu sih. Kalau mau data driven ya. Jadi semua ada measurement, adalah kualitatif, tapi at some point kita harus bisa summary kan. Mungkin misalnya kamu lah, maksudnya kan data analisis pasti ada summary ya kan, summary statistik lah ya kan. Jadi kamu bisa lihat ini percentile apa segala macam gitu. Ada company juga gitu harusnya gitu. Baru makanya bisa data driven. Sekarang mau ngomongin tentang miskonsepsi nih Bang. Kalau ini kan Bang Welly kan udah pengalaman lumayan banyak ya di bidang data engineering nih. Selama ini atau dari sejauh ini miskonsepsi apa saja sih yang Bang Welly temui terkait bidang data engineering ini nih Bang? Dan mungkin di sini bisa sekalian Abang klarifikasi nih miskonsepsi dalam bidang data engineering ini. Oke, dari data engineering biasanya yang hire juga kadang nggak tahu apa yang mau di hire kan. Ini yang ini namanya data scientist, rupanya yang minta yang bikin dashboard ya kan. Harus bisa ini ya, mereka kan biasanya copy kan internet kan. Atau di saya vendor ngasih tahu yang speknya ini Python, SQL, R rupanya yang diminta itu bikin untuk apa, reporting atau SQL, Power BI gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka bayarnya mahal, lumayan kerjain kayak gitu kan. Jadi miss gitu kan, karena understandingnya nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya kita biasanya sih dari bisnis lah ya, dari bisnis itu maunya apa gitu kan. Dan dari industri juga sebenarnya harus ngajarin kalau ada data scientist, data analis sama data engineer gitu kan. Karena kita dulu itu juga sempat salah loh satu company kan. Kita itu hiringnya data scientist duluan. Tapi nggak bisa akses data, ngapain kan? Iya kan? Karena emang siapa yang mau ngasih buka port sama data scientist? Buka portnya nih, aduh kan gitu, stres dia kan. Jadi ya harus ada lah yang ngurusin tektok-tektokan gitu kan, gitu-gitu. Jadi harus ada strateginya lah. Jadi lihat dulu medan deh. Kalau misalnya di startup mungkin bisa lah, ya udah lu akses saya database ini, portnya sama username langsung ajar gitu. Tapi kalau misalnya di enterprise lu buka port aja 3 bulan gitu. Jadi lihat dulu tempatnya, berarti kita butuh datanya dulu, infranya dulu ready, karena suffer tuh data scientist nggak tahu mau ngapain gitu. Itu suffer banget itu. Mereka kan tahu apa maksudnya, kayak cari jarum dalam tumpukan jerami kan. Itu very kreatif individual yang curiosity-nya tinggi gitu, sabar lagi gitu kan. Belum tentu ada jarumnya gitu kan. Jadi nggak bisa, kadang biasanya kan bisnis kan pengennya kan harus bisa 3 use case dalam 1 bulan. Wah, apaan kalau dashboard oke lah, tapi kalau misalnya use case ya
nggak jelas kan gitu kan, mungkin aja datamu nggak bisa gitu. Ya, lu nuntut bikin use case misalnya kayak fraud gitu mah, korelasi antara ini dengan ini datanya nggak bisa gitu karena nggak ada ID-nya. Kayak gitu itu sering loh. Jadi data kita banyak ya, iya banyak emang useless gitu kan. karena ada data yang satu field aja nggak di-collect, udah kelar itu datanya busuk semua, itu mau ngapain itu, paling hanya agregat samanya. Coba jadi lihatlah apa yang pertama kali yang paling dibutuhkan dan juga kayak stage-stage-nya gitu. Nah, jadi jangan langsung mikirin data scientist, karena dulu kan yang dijual kan pasti AI, machine learning gitu kan. Terus something yang yang dilihat di Gartner gitu loh. Dilihat sudutkan paling pojok paling atas, nah itu nanti dibikin tuh, ya kan. Atau mau compete sama orang itu pakai itu, ya udah kita pakai ini aja, samain gitu kan. Terus vendornya dipakai sama, ya kacaunya juga sama gitu. Jadi emang dulu kita waktu di Danamon juga nggak banyak di Indonesia yang bisa itu kan, bikin kayak big data platform pakai, karena barang-barangnya pun mahal kan. Siapa yang mau coba-coba install itu ya, license-nya aja susah dapet gitu. License trial aja harus institusi. Gimana cara belajarnya kan gitu. Jadi mostly aku rasa data analis dulu kan, baru data analisnya yang penting ngerti bisnis lah. Terus dia nanti bakalan tahu ini harus dicari-carinya. Nanti barulah habis itu dia gua nggak dapat, kesenggol-senggol gitu kan. Aduh nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah nanti dia akan diskusi gitu. Nah kalau bisa bosnya juga harusnya ngerti. Ya kan? Kalau nggak ngerti ya paling nggak dia mau belajar gitu kan. Itu yang penting. Kalau dari atasnya udah salah dan dia keras kepala, kita butuhnya data scientist 10 gitu kan. Ya udah 10-nya di hire PhD gitu kan. Cuma ya gimana ya, maksudnya beda gitu loh. Maksudnya passionnya mereka juga beda gitu kan. Kayak dulu ada yang kita sampai hire dari US kan. Karena partnernya belum ada di Indo gitu, jadi harus dari sana gitu. Datang mereka ke sini, bayarnya mahal, gak ngapa-ngapain, karena datanya belum ada kan, infranya belum ready, server aja masih baru di procure, belum di, iya kan, mau ngapain mereka, suruh aja main-main sama Excel gitu. Ini maksudnya kan jadi kayak salah strategi kan, ya kan. Jadi itu tugas bos sebenarnya mikirin itu, supaya yang bawahnya nggak misconception gitu. Dan vendor itu juga jangan bohong gitu kan, jangan hanya jualan aja taunya gitu. Jadi ya supaya paling nggak jualan ya nipu-nipu dikit tapi ada lah impact-nya gitu kan. Karena gini, lu nggak bakalan mau selling sesuatu yang orang itu nggak bakalan datang lagi tuh lo. Itu nggak boleh. Itulah kuncinya sales menurutku ya. Jadi kalau misalnya lu nggak confident sama barang lu jangan coba jual. Karena kalau misalnya lu jual barang itu dan kecewa kan ini. Iya, lu aja tahu ini bakalan kecewa sih ini anak gitu kan. Lu nggak bakalan tawarin. Lu pengen sesuatu yang dia bakalan datang lagi gitu kan. Betul. Karena customer yang churn itu lebih parah itu. Bawelnya itu lebih parah daripada customer yang memang comfortable sama lu gitu. Jadi kehilangan itu lebih sakit kan, ya kehilangan pacar, ya kayak gitu-gitulah. Itu kan bisnis partnership itu kan ibarat merit kan, gitu. Kayak gitulah. Jadi paling enggak bosnya juga harus belajar lah, maksudnya data itu gimana, ya kan, join lah sama komunitas banyak lah, misalnya kayak dari banyak lah bulletin dari CIO apa segala macam itu dibaca lah gitu kan. Justru harusnya si levelnya harus lebih banyak baca kan, dibaca. Kalau enggak ya hire konsultan lah, tapi konsultannya juga yang bener lah gitu. Tapi ya gimana ya, kadang banyak kan nama besar kan, tapi kita tahu juga kalau mereka udah nggak implement lagi itu udah lose touch sama reality. Jadi kadang dreamnya itu tinggi tapi toolsnya nggak mendukung gitu, karena kita yang di bawah itu yang tahu implement ini toolsnya nggak bisa loh. Misalnya kayak dulu Hadoop itu update-nya susah, harus kayak circle gitu supaya bisa update gitu kan. Tapi mereka bilang bisa bikin ini slowly changing dimension apa segala, sampai meninggal bikin itu di Hadoop itu. Iya serius. Itu good luck with that gitu loh. Kalau misalnya ada yang kayak gitu, tapi sekarang kan mungkin udah bisa gitu kan dengan adanya kayak Delta Lake yang lain itu udah mulai dimungkinkan.
Jadi jangan promise-nya salah, developer yang dituntut, ya kan? Yeah, Oh yeah, itu yeah. bisa katanya ini gitu loh ya, emang dia udah pernah implementasi gitu aja. Iya karena Betul, ya betul, betul. maksudnya iya makanya jangan eh, level-level atas itu ya denger lah apa yang dibilang developer gitu. Kalau nggak mau denger ya kerjain aja sendiri kan gitu. Betul, 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 betul. Tapi developernya juga belajar. Ya maksudnya kita harus tahu lah role kita apa gitu. Kita kerjain gitu kan. Tapi kalau misalnya ini nggak tahu role-nya apa, dia duduk di sana cuman nggak mau baca ya dia hanya bypass ke bawah gitu kan. Terus yang bawahnya bingung katanya harus bisa, rupanya nggak bisa, ditanya-tanya juga nggak bisa ya kelar kan. Itu masalah Betul, betul. communication ya kan. Jadi ya mostly sih isunya di communication kan sama collaboration selalu di situ gitu kan. Betul juga sih. Itu Betul sih juga. sebenarnya. Iya, pokoknya harusnya sama-sama mau belajar lah gitu. Itu yang penting. Karena ya semua tools datang cepet banget bro. Maksudnya tiba-tiba besok udah ada open source baru. Aku kan sering posting di LinkedIn gitu kan. Aku biasanya lihat-lihat ini kayak bagus nih, ini kayak bagus. Terus aku bikin di listku. Nanti kalau misalnya apa aku update gitu kan. Jadi pas ada sesuatu hal yang membutuhkan itu, aku tahu ini ada di sini gitu. Paling enggak kita tahu ada itu gitu. Yang paling parah itu kita nggak tahu itu ada gitu kan. Betul, betul, Jadi betul. kita iya karena ini kayaknya unik ya. Jadi dan kita bisa relate kan. Misalnya dari computer science lah. Misalnya kayak operating system, ada storage, ada thread, ada ini ya sama juga. Nanti di distribute system ada proses kan. Cuma istilahnya oh di sini ada locking apa ya? Ada juga locking distribute system untuk konsistensi gitu kan ada konsensus sama semuanya. Jadi begitu kita lihat barang yang baru di kepala kita itu langsung pattern matching tuh. Oh ini ada di sini nggak ada. Oh berarti kalau ini pakai. Jadi istilahnya nggak saklek harus ini gitu enggak gitu. Jadi bisa lihat dari angle yang berbeda bukan berarti langsung harus dipakai ya tapi kalau apalagi enterprise mana bisa kayak gitu kalau nggak ada vendornya nggak ada prinsipalnya mana mau mereka itu kan mereka butuh support kan atau Betul, betul. orang yang dimarah-marahin gitu jadi kayak gitu jadi kalau karena blind spot itu kan we don't know what we don't know gitu kan jadi sedapat mungkin kalau misalnya ada sesuatu kasus kita cari dulu abstraksinya kan gitu kan biasanya kan ya ini betul, kayak betul, buing ya abstraksi gitu. Jadi gimana caranya masalah yang kayak kompleks itu dipecah gitu kan jadi kayak kerangka oh ini nanti kita cari abstraksinya baru kita cari abstraksinya itu sebenarnya ada nggak solusi untuk ini mungkin rupanya masalahnya graf gitu kan ini biasa gitu kan ya janganlah pakai dokumen database gitu kan atau lu paksain graf di relasional oh itu mantap itu ya kan jadi bisa sih bisa cuma lo query-nya meledak gitu langsung CPU cycle 10% gitu kan nanya indexing kemana-mana parent relation kayak gitu-gitu jadi ya kenapa nggak pakai graph database gitu kan atau misalnya recommendation itu gimana ternyata itu kayak cari apa community ada region gitu kan jadi kan data structure-nya gini ya carilah database yang kayak gitu sih menurutku harus balik ke computer science kan maksudnya harus balik lagi ke dasar ya kan karena there's nothing new under the sun kan kalau misalnya kita belajar operating system itu bagus ya ke distributed system ya bagus juga gitu karena kita tahu limitnya itu ya ini gitu lo nggak bakalan bisa lewat dari sini gitu kan itulah kira-kira iya tadi banyak hal menarik yang sempat diangkat oleh Bang Weli nih salah satunya tadi ya mengharapkan ya kadang-kadang ini karena faktor jualan tadi ya terlalu overhype ya data science ini jadi kadang-kadang banyak apa ya banyak di benak banyak pimpinan tuh memandang bahwa kayaknya asik nih kalau di perusahaanku itu bisa ada dashboard ya. Tapi mereka nggak memikirkan bahwa ketersediaan datanya tuh sudah memadai atau belum gitu kan? Iya. Betul. Datanya banyak cuma nggak bisa diutilize karena ada satu field yang nggak bisa nge-correlate gitu loh. Lu nggak bisa join lo gitu. Maksudnya apa? Mau gimana lu caranya ya? Pattern matching apa Faji ngerti juga kan? Iya kan mungkin mereka juga nggak se-advance gitu developernya gitu kan. Maksudnya nggak bisa di join ini nggak ada key-nya kan gitu. Sort of kayak gitulah. Dan juga kadang-kadang ya kita di IT itu harusnya tahu kayaknya kita agak perlu sih kita itu tahu historicalnya sih.
Kayak computer science itu gimana dulu gitu. Kenapa muncul software engineering? Kenapa computer science gitu kan? Kalau di fisika kan orang itu tahu sejarahnya kan. Anak-anak lulusan fisika kan, oh ada Feynman apa gitu. Tahu mereka sejarah historinya itu kan. Kita nggak tahu. Jadi kita keep repeating the same issue. Tapi namanya berubah gitu kan. Ada ya kayak gitu kan. Coba ya lihat. Itu gitu muter gitu. Sekarang dulu kan ada itu. Dari Microsoft kan drag and drop gitu kan. No code, low code. Sekarang ada lagi. Nggak tahu itu gimana itu. Muter. Jadi ya kita harus lihat cycle-nya itu kayaknya 10 tahun. Lihat aja nanti. Pasti ada yang sama ini di rebrand gitu. Kayak dulu WSDL, web service, ya kan. Sekarang JSON udah mulai ada skemanya kan. Mantap kan? Nah, kenapa itu? Ya kan, oh sebentar lagi udah mulai, merasa JSON ada bisa transaction apa, oke gitu-gitu nanti. Gimana resepnya supaya ada transaction? Itu udah ada WSS transaction dulu, zaman dulu. Buatlah sekarang dengan JSON. Di rebranding, ganti nama nantinya. Betul, ya JSON transaction namanya, bukan XML transaction. Dulu ada kan XML RPC kan? Ada JSON RPC. Atau sebentar lagi kita udah bosan pakai JSON, pakai protobuf, ada lagi nanti mirip-mirip aja itu. Karena masalah yang di solve itu juga. Pasti itu aja. Karena engineeringnya itu, aku kan pragmatis orangnya kan. Jadi ya gimana nih supaya bos ini puas gitu kan. Gitu aja. Iya, jadi ya gimana supaya, kenapa ya, kayak customer experience kan. Customer experience siapa customermu ya? Bos kita sebenarnya kan. Customernya siapa? Bosnya lagi. Customer itu ya customer beneran. Kalau customermu puas tapi bosmu gak puas ya gimana ya? Harus cari win-win lah kan. Jadi istilahnya kau juga gak mengorbankan karakter atau jangan melacurkan profesi lah katanya gitu kan. Jadi istilahnya jangan gara-gara di kayak giniin ya kita bilang ya udahlah diikutin aja lah, walaupun kita tahu secara teknikal itu salah kan gitu. Gitu sih. Ataupun kita lakukan tapi kita kasih tahu pro and cons-nya. Itu gunanya kita dibayar. Kalau bosmu nggak bisa ya berarti kau nggak dikasih ngerjain kerjaanmu sendiri kan. Karena tugasmu adalah ngasih tahu bosmu kalau ini benar ini salah. Itu sebenarnya. Ya kan kita dibayar untuk itu sebenarnya. Oke. Wah ini menarik banget nih. Mungkin Bang Wery juga bisa ngasih insight nih ke teman-teman di sini nih. Gimana sih pertumbuhan akan kebutuhan tenaga ahli dalam bidang data engineering di Indonesia dan juga di tingkat global sekarang ini nih Bang? Kalau di Indonesia dulu ya. Di Indonesia ya banyak banget kan. Kayak kemarin juga banyak kayak misalnya project-project dari karena domainku yang deket itu kan sekarang ini kan lebih ke banking and finance ya kan. Banyak tuh project-project misalnya tapi yang ngerjain nggak ada gitu. Itu biasanya banyak yang gitu. Atau misalnya orang mau beralih ke cloud, bikin analytics di cloud, tapi orang yang ngerti cloud sama ngerti data nggak ada. Kalau microservice kan mungkin udah mulai banyak lah ya, karena udah banyak juga kayak bootcamp apa segala macam kan ngajarin microservice, kayak terus kayak message passing, event driven sama apa namanya itu containerization sama cloud native gitulah, ya kan sama cloud. Tapi yang data ini kan kayak very very spesifik, jadi makin mengerucut ya, kayak apa ya? Aku bilangnya sebenarnya kayak orang yang ngerti backend tapi belajar big data tools gitu. Itu sih sebenarnya yang aku lihat ya. Kalau ada sih yang berangkat dari kayak SQL doang dia tahu gitu ya. Tapi dia harus catch up dengan ya bisa lah bikin software ya kayak REST API atau bikin kayak simple format gitu, itu kan harus bisa lah. Jadi tahu mereka itu sebenarnya ini data ini dari sisi user yang pakai, kan kita harus mikirin dari sisi pemakai kan, bukan gara-gara kita desain gitu kan data modelnya gini cuma nggak bisa dipakai, di query hancur gitu kan. Jadi iya kita kan kadang kan mau perfect gitu kan, relational model bagus normal gitu kan. Tapi kan kita harus adjust gitu kan, jangan sampai ini jadi storage-nya makin penuh lah, atau istilahnya ini full cluster scan gitu. Bukan tabel lagi, cluster di scan semua supaya dapetin satu jawaban gitu kan. Padahal kita kan pengennya kan spesifik kan. Ya kan, ya udah ini di sini. Kalau di cluster itu di scan, wah 100% semua CPU-nya 100 node kan gitu. Jadi itu satu, pasti banyak lah ya, dan nggak usah langsung takut
kalau nggak bisa gitu, kita mungkin nggak langsung bisa dari data engineering, tapi mungkin masuknya dari data analis dulu, ya kan? Paling nggak small step lah, small step. Aku juga nggak langsung jadi data engineer. Aku juga dulu bikin Windows Form juga nyaku. Atau bikin kayak REST API gitu kan. Terus message passing lah gitu kan. Tapi basic yang ku dapat dari Dell, dari kampus dulu itu penting gitu loh. Jadi malah kadang-kadang aku lihat, kenapa aku nggak belajar ini dulu bagus-bagus ya gitu kan? Karena waktu di petroling aku kesandung di situ. Basic computer science itu kayak operating system, networking itu harus tahu karena di sana dulu aku pakai .NET ya, .NET. Tapi .NET itu kan ada runtime, ada C Sharp-nya, ada .NET runtime, itu kan memori di mapping ya kan. Baru di bawahnya itu kita harusnya tahu karena kita mau optimize supaya data itu real time cepat gitu kan. Nah, kalau misalnya pengetahuan kita hanya SQL dan mendesain database, itu agak susah ngerti distributed system. Kalau memang dia nggak dengerin waktu dosennya ngajar kayak aku dulu gitu kan, ya karena biasanya itu kan pelajaran data itu gue di belakang gitu dulu, baru makan pagi ngantuk kan gitu. Jadi supaya nggak ngantuk ya di depan harusnya. Supaya nggak marahin dosen kan melek terus. Jadi itu apa yang di depan kita misalnya kayak mahasiswa lah gitu ya. Apa yang di depan kita itu pelajarin bagus lah. Kita nggak tahu itu manfaatnya buat apa gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kalian memang nggak doyan ya paling nggak pilih bidang yang memang kalian doyan dan fokus di situ, bisa juga gitu ya kan. Kalau misalnya kalian nggak bisa banyak expertise di beberapa tempat, satu difokusin ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi jangan sampai nggak suka apa-apa. Nah itu issues ya kan. Jadi paling nggak kalian udah tahu nih, dan jangan sampai kalian lulusan IT tapi nggak bisa coding gitu. Paling nggak bisa lah gitu ya, dan nggak kayak menghindari gitu. Itu anggap aja itu tools kan, kayak belajar bahasa Inggris gitu kan. Itu kan ngetik-ngetik doang kan, maksudnya ya dilatih lah gitu kan. Akhirnya kita bakalan bisa hasilkan developer yang bagus gitu kan. Jadi kita nggak kayak kayak mana aku bilangnya. Kadang aku cuma ada juga nya keinginku semua harus bisa jadi data engineer. Aku dulu gitu. Oke. Lama-lama aku pikirkan ya. Kalau semuanya orang kita janjikan semua bisa jadi data engineering, itu nggak adil juga buat mereka, karena kita jadi kayak kasih false hope kan. Dan dulu aku pengen ya nggak hati pun ya paling belajar SQL, belajar ini udah bisa gitu kan. Tapi lama-lama aku pikirkan ya gimana ya, apakah gara-gara kita lower the barrier of entry kita jadi bikin banyak developer tapi jadi kualitasnya jelek kan gitu kan. Jadi kayak ada sedikit adjustment. Makanya kayak kampus lah gitu ya. Maksudnya begitu mereka pengen apa digedein ya kan, yang masuk banyak tapi seleksinya mungkin lebih kurang ketat ya gitu-gitu, banyak lah ke consideration. Tapi kalau sekarang yang gue pikir ya nggak apa-apa lah sedikit tapi kualitasnya bagus. Daripada kita punya developer yang ngasilin bugs gitu. Ya. Iya kan, maksudnya ya portnya kebuka lah, kayak gitu-gitu lah modelnya kan, dihack lah kayak gitu. Aku jadinya takut gitu loh. Semua everyone can do it ya, everyone can do it. Tapi apakah kita izinkan itu kan gitu sekarang kan, sebagai orang yang maksudnya yang udah lama di industri, kita biarkankah gitu. Jadi dilema juga sama aku sih, serius dilema sama aku, karena aku pengen orang juga bisa gitu. Aku nggak pengen maksudnya hanya orang yang dikit, tapi kalau kita biarkan itu bagus nggak sih? Nanti mereka itu gimana ya? Apakah mereka itu hanya bisa copy paste, baru copy paste terus karirnya mentok terus habis itu ya kan? Siapa tahu mereka bisa jadi fotografer yang bagus gitu, kita nggak tahu gitu. Jadi betul. Itu yang aku masih sampai sekarang itu gimana ya, maksudnya apakah kita finding talent yang bagus dulu atau baru gimana gitu-gitulah. Itu quite tricky sih. Tricky banget itu. Yep. Nah, ini jadi penasaran juga nih Bang dengan pertanyaan berikutnya nih. Ini kan dengan posisi Bang Welly sekarang ini kan tentunya udah sering ya lakukan proses hiring nih untuk posisi data engineer. Nah, kita mau ngomongin tentang ini nih Bang. Kalau dari sisi Bang Welly nih, biasanya kualitas talent seperti apa sih yang umumnya dicari?
Dan mungkin di sini juga perlu dibedakan ya antara senior dengan junior data engineer nih Bang. Ya. Oke, aku bedakan antara yang enterprise sama Saifin sekarang ya. Karena quite different. Nah, kalau yang data engineering dan yang sebelum-sebelumnya, kalau dia fresh grade, aku nggak minta macam-macam sih. Dia bisa algoritma, data structure sama semester 1 lah. Ya. Oke. So, kan itu kan operating system networknya gitu-gitu kan, ya kan? Tapi itu penting loh, karena ya bisa lah software engineering, maksudnya istilahnya, ada requirement analysis, adalah tahu lah, waterfall lah, ya kan? Ya walaupun misalnya agile apa segala macam itu juga, ya kan? Cuma maksudnya ada requirement juga kan, kayak Swebok itulah kan kita lihat itu udah bagus itu kan, cuma ya kita ngambil ini kecil-kecil gitu kan. Jadi kadang banyak juga kan kayak misalnya orang produk yang dia nggak ngerti software kan, jadi mereka gampangin gitu loh, maksudnya developer bisa, tapi nggak tahu mereka kalau ada testing, ya kan, kalau ada maintenance, ada operation gitu kan, jadi kayak belajar lah dulu gitu. Apalagi kan semua kan bilang kalau misalnya let's say misalnya kita bikin every company is AI company atau every company is software company, ya belajar lah kan gitu ya kan. Lu bikin software cuma lu gak belajar software engineering ya gak jelas lu kan gitu kan. Artinya misalnya kayak even misalnya kayak marketing atau sales, ya belajar lah ya kan. Walaupun nggak mau belajar sendiri, suruh itu developer jelasin ke lo gitu software itu gimana. Jadi lu kalau jualan sesuatu mikir-mikir kapan deadline-nya kan gitu. Jadi itu satu. Aku nggak expect banyak dari fresh grade. Bisa nge-solving problem pakai algoritma dan terserah mau bahasa pemrogramannya apa. Karena kalau misalnya dia bisa itu, dia bisa yang standar-standar lah. Apa yang dipelajarin aja gitu. Aku nggak butuh portofolio karena itu ya ngapain juga lo, pasti di sekolahan juga pasti toys project kayak gue dulu bikin kan, istilahnya kayak shopping chart gitu kan, terus nggak dipakai ya gitu ya. Tapi intinya ya kuasai basic lah, basic itu penting gitu loh. Karena ya justru kalian waktu di kampus kan pasti basic kan ya. Enggak, kita sebenarnya ya kalau aku pikir-pikir di kampus itu memang bener gitu. Udah bener sebenarnya. Gak usah dipelajari banyak-banyak tapi sedikit tapi tajam gitu. Itu tuh udah penting. Jadi akhirnya begitu lepas lu bisa ngapain aja ya kan, selama lu tau basicnya. Dan memang di praktikum ya diajarin lah relasinya kan, tapi kan nggak connect ya sebenarnya. Connectnya itu sebenarnya di project ya kan, project akhir gitu kan, ini itu di situ nanti gini connectnya gitu. Itu yang kayak aku di Dell dulu gitu yang aku dapat. Tapi belajar itu lebih banyak di project, ngertinya di situ. Dan kami itu setiap apa project terus project, di Dell itu sering banget project itu. Kuis pun project juga kan, kacau juga sebenarnya. Jadi itu wah serem gitu. Jadi di situ kita suffer gitu. Tapi dari situ kita belajar kan. Ngekonekinnya itu yang susah, connecting the dot-nya itu yang susah. Artinya agile itu gini ya, rapid feedback. Rapid feedback itu dari TDD. TDD itu bikin tes gitu kan. Jadi ini maksudnya. Jadi tahu gitu yang dibaca gitu. Kalau dibaca doang pasti ya kita merasa tahu gitu kan. Nah, itu satu. Kalau memang yang senior, aku harapnya udah tahu lah distributed system dan doing that things gitu ya. Jadi artinya udah tahu lah, maksudnya kayak distributed system, terus paling enggak dia bisa implement itu di satu tools dan dia bisa jelasin how to work, gimana itu kerjanya di bawah gitu. Karena kita jangan pakai tools, at least kita tahu satu layer di bawah yang kita pakai gitu. Jadi kita bisa troubleshoot. Misalnya kayak apa ya? Katakanlah NoSQL. Pakai apa? Contohnya MongoDB atau Cassandra atau CockroachDB yang lain. Paling nggak tahu lah gitu kan. Misalnya, ini kenapa bisa konsisten? Kenapa enggak? Jadi kalau misalnya ada masalah yang core, kita tahu itu relooknya kemana gitu. Tapi kalau dia nggak belajar pas kuliah, kan susah. Kecuali dia memang fast learner ya, belajar terus apa segala, bisa belajar mandiri terus soprek sendiri, itu penting. Tapi aku lebih, jadi sekarang aku kayak apa ya, kayaknya memang harus lulusan IT deh, gue pikir gitu ya. Karena kalau misalnya gimana gue ngejelasin, berarti gue harus jelasin dari HTML, HTTP, kan panjang itu ya. Jangan sampai nanti dia bisa bikin REST API pakai Node.js, gak tahu HTTP PostGet, itu susah kan. Jadi
Itu kan scary kan, bisa dia bikin Betul, gitu. betul. Terus pas dibilang gitu, ini kenapa nggak indepotent gitu? Apa itu impotent katanya gitu kan? Rupanya itu indepotent kan, maksudnya istilah get ya kan, artinya kan di spesifikasinya itu berarti bisa lu post berulang-ulang tanpa state-nya berubah yang kayak gitu kan. Mana jelasinnya itu? Dari awal aku malas kan. Jadi paling nggak tahu the basic gitu. Jadi kemarin aku pikir everyone dari semua bidang bisa, enggak sih. Kalau aku sekarang dari IT sih. Paling enggak sih tahulah dia ya kan, susah jelasinnya. Dan paling enggak kalaupun misalnya dia bisa belajar tools apa segala macam, dia mentok nanti karirnya. Mentok nanti. Itu yang aku takut sih. Nah, kalau misalnya di Saifin, ya aku pasti mau hire-nya fresh grade gitu loh. Oke. Karena aku nggak yakin ada talent yang bisa kayak gini gitu. Karena kita domainnya juga very spesifik, kita nggak bisa pakai library yang macam-macam, walaupun kita mungkin pakai Golang atau Java gitu ya, tapi kita harus ngerti, misalnya Java itu di bawahnya ada JVM, garbage collector-nya gimana gitu, terus sampai detail, jangan sampai bikin objek baru-baru terus, nanti GC-nya kick-in, terus gimana nanti dia di-compile, karena kita butuh predictable latency. Ya kan, jadi jangan sampai tiba-tiba dia cepat, tiba-tiba lambat. Itu kita nggak mau. Kita mau konstan gitu kan. Jadi kita harus bisa predik semuanya itu kirim message kemana-mana itu bisa gitu. Makanya kita pakai satu layer yang di bawah TCP, kita pakai UDP, tapi kita buat reliable. Something like that lah. Kalau nggak ngerti komputer science kan susah gitu. Jelasin kan UDP apa itu UDP ini susah nanti. Iya kan susah kan? Maksudnya Betul. Lah nggak ngerti UDP, ya udah kita cari, berarti UDP itu adalah datagram yang susah kan. jadi habis nanti kita jelasin itu gitu. Padahal yang kita mau gimana lu caranya supaya bisa ini bikin distributed system sendiri gitu. Jauh gitu. Tanya lagi misalnya stateful sama stateless, connectionless sama connectionful. Aduh itu makanya jadi dan waktu di kuliah ya, saranku sih untuk mahasiswa ya sering komunikasi sama dosen kan, dan karena dosen itulah yang paling penting di kampus, bukan materinya sebenarnya, karena dia bisa lihat blind spot kita gitu. Aku kan baru juga kan kelarin S1 setelah lama males kuliah kan. Aku di situ yang kagumnya itu dosen itu hanya sedikit yang dibilangnya, tapi aku bisa langsung dapat ide gitu loh. Jadi, oh iya, kenapa nggak gue pikirin gitu? Karena dia bisa lihat blind spot itu, 360-nya dia dapet. Itu yang kalian cari. Jadi banyak komunikasi dengan dosen gitu kan. Dan timbal balik lah, dosen juga dengan ngajarin bisa dapat insight kan gitu. Oh iya juga ya, pinter juga nih anak kan gitu. Jadi timbal balik lah gitu. Nah, yang kayak kamu lakukan lah, maksudnya diskusi dengan orang gitu, terus istilahnya menggali orang lain, itu tuh penting juga, itu ditanamkan sama generasi kita selanjutnya. Asik ya, udah tua kali. Udah punya anak kita. Udah punya anak ya. Sudah makin menua kita nih. Iya, gimana? Makanya kita harus lanjutkan tongkat estafet lah ini. Nah, ini makanya ini kita sesi bincang-bincang ini kita rekam nih Bang, biar nanti generasi penerus itu. Ya? Wah. Buat juga ini. Okay. Oh, tadi menarik juga tuh. Ada sedikit insight untuk students juga ya, dan jadi makin relevan nih Bang, karena kebetulan audiens di channel Indonesia Belajar ini kebanyakan masih mahasiswa dan pelajar di jurusan IT, walau ada juga yang sudah mulai meniti karir di bidang IT. Nah, di sini mungkin Bang Welly bisa berikan beberapa rekomendasi nih Bang, terkait hal-hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang memang tertarik nih untuk memulai karir di bidang data engineering ini nih Bang. Oke, kalau misalnya yang lulusan IT, bagus-bagus belajar, ya kan? Kalau misalnya yang di bidang lain, ya belajarin apa yang dipelajarin orang IT, gitu kan? Kalau mau yang bener ya, karena ya kayak aku lah sekarang kan, aku matematika aku nggak bagus, ya kan? Tapi bidangku di finance, wah scary kan? Ya aku jadi akhirnya waktu misalnya co-founderku jelasin, aku udah pusing banyak angka gitu kan. Ini gimana, ini gampang. Apa yang gampang, gue kayaknya harus belajar lagi nih. Makanya gue belajar lagi loh. Jadi kalian belajar kan sekarang kan kayak kalkulus sampai gue belajar lagi, ngulang aja. Kalian ya untuk yang mahasiswa ya belajar apa yang
dihidangkan di kalian sekarang gitu. Nah, kalian kalau misalnya kalian dari non IT, tugas kalian lebih berat. Kalian kalau bisa communicate sering dengan orang yang IT gitu. Ya kan, atau yang kerja gitu. Tapi lihat basic dari IT atau computer science atau software engineering itu apa. Jangan hanya pakai tools, karena nanti kalian mentok loh, mentok banget kalian. Nanti kalian lihat ada tools baru, kalian pikir itu bagus, rupanya enggak gitu kan. Rupanya itu kayak sesuatu barang lama yang membunuh tapi di rebranding dengan nama baru. Itu nanti kalian, karena kalian kalau misalnya kalian lihat, oh ini bagus ya, kalian harus lihat ini negatifnya apa ya gitu. Itu orang critical thinking kan. Jadi apa namanya? Nggak, kalau belajar pun gak usah belajar sendiri juga kan, ada temen, ada ini itu kan, cari temen yang mau belajar ini, cari ke komunitas yang memang bagus berkembang buat bersama gitu kan. Jadi kadang belajar sendiri pun males loh, maksudnya jenuh gitu kan. Aku dulu belajar sendiri terus kan, akhirnya aku pikir-pikir gawat juga kalau pas belajar aku meninggal di kosannya kan, pikir gitu. Jadi makanya iya kan, maksudnya makanya kita merit ya nggak coy. Jadi ya kan, jadi ya kolaborasi gitu, karena bisa lebih cepat kalian belajarnya gitu kan. Mungkin kalian nggak, dan jangan takut untuk bilang nggak tahu gitu. Kalau nggak tahu aja gitu. Jadi kalian supaya tahu gitu kan. Jadi ya sampai kalian oh iya terus dijelaskannya lebih tinggi, makin pusing, makanya aku belajar lagi aku sekarang kan. Kalau aku sama co-founderku yang satu lagi itu ya, kalau aku nggak tahu aku bilang nggak tahu. Yo ini baca ini dulu lah bro katanya. Oke lah, aku baca. Kalau software engineering atau computer science atau network aku bisa lah bikin code-nya atau kayak mana. Tapi kalau misalnya udah mulai ke modeling kayak financial pricing, muntah aku kan. Jadi tapi aku harus ngerti ya kan. Makanya engineering itu pun harus ngerti domainnya. Jangan hanya iya kan, jangan. Makanya kalau data scientist gak ngerti domain, ya paling nggak beli buku yang bisa jelasin itu ke kalian dan banyak komunikasi dengan itu. Jangan, jadi nggak membabi buta juga gitu loh. Itu sih kan. Ya, non IT harus belajar lebih keras ya kan. Fundamentalnya minimal ya, fundamental computer science ya. Dan kalau misalnya tujuan kalian kan pasti mau kerja gitu kan. Nah, lihat aja apa minimal yang harus kukuasai untuk bisa masuk ke sini, tapi valid gitu. Tapi jangan jumping gitu. Ini apa nih detek gitu, naik atas gitu. Jangan juga terlalu dalam, jangan juga terlalu apa. Nah, itu bisa kalian dapat dari komunitas gitu kan. Tapi don't fake your skill gitu. Itu sih, karena kalian nanti suffer, company kalian suffer gitu. Dan nggak usah takut spend waktu gitu loh. Ya kita juga belajar 4 tahun men. Misalnya S1 4 tahun, masa mereka mau 3 bulan langsung bisa jadi expert, susah gitu kan ya. Maksudnya harus ada journey-nya kan. Gak apa-apa, maksudnya belajar algoritma dulu kan, itu problem solving semua gitu kan. Data structure ya sama aja, desain database juga ngedesain data structure kan. Kalau misalnya kalian pikir semua relasional, ya ada rupanya graph, ada rupanya tree gitu kan, nggak ya tiba-tiba orang itu mikir kan, oh gimana nih caranya, rupanya bisa binary search ya kan. Dibikinnya linear kan gitu, banyak ya gitu kan. Jadi karena they don't know what they don't know, itu dia gitu. Nah makanya dengan adanya orang yang liatin kalian dia bisa lihat blind spotnya lah. Kau ini kan ini bro, ini sorting gitu kan atau apa gitu. Itu sih dari aku ya. Jadi kolaborasi, jangan kerja sendiri, diskusi ya kan. Terus ya dengan kalian bikin komunitas, kalian belajar mengerti teman, empati ya kan, dan sosialisasi gitu ya kan. Karena lebih cepat sih, lebih accelerate lah dengan kalian belajar bareng gitu. Itu dari aku sih. Dan banyak latihan lah ya, jangan dibaca terus gitu. Maksudnya dicobain, jangan takut salah gitu. Jangan takut salah. Tapi jangan di kantor kalian bikin salah gitu ya kan. kalian punya iyalah, karena kan kita juga di kuliah juga kan lo bisa lah salah dimaafkan. Tapi kalau di kantor kan kita itu kayak ujian tiap hari kan gitu. Ujian tiap hari. Itulah makanya enjoy waktu di kampus gitu. Itu belajar gitu. Betul. Itu dari aku. Wah ini banyak insight yang menarik banget ya, terutama soalnya tadi yang Bang Welly highlight ya, himbauan untuk ini ya, untuk bergabung dengan komunitas, belajar di komunitas itu.
Memang penting ya. Penting karena aku pun lahir dari komunitasnya. Dulu aku kan ya walaupun dulu komunitasnya Microsoft.net kan, tapi dari situ aku belajar, oh orang itu teknik presentasi gini ya. Ternyata ada rupanya cara yang lebih bagus untuk memecahkan ini, itu banyak belajar gitu. Tapi orang itu pun belum tentu tahu apa yang kalian tahu gitu. Itulah gunanya sharing kan. Karena walaupun kalian pikir sepele lah ini, masa nggak ada yang, masa ada orang yang nggak tahu ini gitu, ada men. Ada yang nggak tahu. Misalnya cara menggunakan apa gitu, ada mereka. Jadi sharing aja. Dan biasanya orang-orang yang bener di komunitas itu nggak bakalan ngejudge, nggak bakalan apa. Mungkin ngomongnya agak keras gitu, tapi kalau memang diarahin ya nggak apa-apa, don't take it personally. Karena at some point kalian juga jadi expert gitu, dan pasti kalian pengen orang itu grow juga gitu. Jadi don't take it personally. Dan kalian pasti bisa lihat lah, oh ini kayaknya enak deh ditanyain gitu. Aku biasanya juga gitu, nyolek-nyolek orang dulu, aku nyolek. Tapi kalau bisa jangan apa namanya, jangan bawa hati lah. Jangan baper ya. Iya, jangan baper lah, jangan baper. Gak apa-apa itu. Masa aku dulu waktu fresh grade ya sering lah banyak nanya apa segala, bahkan something yang obvious pun ku tanya gitu kan. Jadi akhirnya orang ya kayaknya lu harus baca buku ini ya, jadi tahu kan buku apa yang mau dibaca gitu. Betul. Ya karena dengan lu bilang statement sesuatu, orang bilang ini kayaknya lu salah ngerti deh gitu. Daripada lu simpen statement itu di kepala lu anggap kebenaran gitu loh. Lebih bagus ada orang yang bilang kau salah kan gitu. Ada orang yang nggak bisa dikritik, tapi bergabunglah dengan komunitas supaya lu tahu gimana dikritik. Iyalah ya kan. Maksudnya perlu itu, kritik itu bagus ya. Kalau membangun ya, kalau misalnya nggak membangun ya kalian cari tahu apa solusinya gitu. Karena biasa orang nggak kritik nggak kasih solusi kan parah gitu loh. Jadi kayak ngejudge or something lah gitu. Tapi bagus kalau misalnya dibilang ini salah loh, yaudah ternyata benar gitu. Lagian kalau misalnya ada di komunitas yang salah, pasti dikeroyok gitu sama masa itu. Ini lu ngajarin anaknya nggak bener gitu kan. Biasanya gitu. Jadi enak, seru main-main gitu kan. Dan banyak kenalan gitu. Karena kan yang penting kan network juga gitu. Nanti kalian bakalan ya. Karena dunia IT itu kecil loh. Jadi mungkin kalian ini kan kenalan gue dulu, ini gini gitu. Jadi bisa connecting the dot lah gitu. Ini kalian connectin, oh terjadi ada insight baru gitu, atau ada produk baru kayak gitu lucu. Network effect ya, something like that lah. Itu powerful. Kita nggak tahu bakalan apa yang kalian dapatkan dengan connecting the dot ya. Itu powerful karena kita nggak tahu dia pergi kemana, temannya siapa gitu tiba-tiba, iya kan? Tiba-tiba dia kepikiran, kayaknya ada deh orang yang kayak gini gue kenal, tiba-tiba dicari, oh ini gitu, oh iya, rupanya dia connect di LinkedIn sama kayak gitu kan. Iya kan, tuh kenal rupanya kan gitu, baru habis itu kopi bareng gitu. Bikin apa gitu kan. Jadi ya tapi kalian harus punya something yang kalian bisa banggakan, ya kan, artinya ada ilmu atau skill atau apa gitu kan. IT ya, kecuali kalian sales ya, mungkin kalian connecting the dot aja gitu. Cuma maksudnya ini kita kan IT people, creator gitu kan. Kalau kata Bu Inga itu apa namanya? Creator, bukan user gitu kan. Jadi kita itu creator of software, bukan user of software. Oke. Wah, ini menarik banget nih. Oh ya, Bang Welly sekarang ini kan posisimu itu kan sebagai co-founder dan juga CTO ya untuk Saifin nih. Nah, mungkin bisa sekalian nih diperkenalkan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, apa itu Saifin? Lalu apa sih daily activity Bang Welly dengan role sebagai seorang CTO di suatu startup? Nah, kalau Saifin itu kan aku co-founding sama temenku yang finance ku bilang tadi, yang scientific person itu. Dia bisa keren lah ngoding, lebih cepat dia ngoding dari aku. Tapi aku bisa kontributnya di software engineering dan distributed system kan, how to deliver software lah to production. Nah, Saifin ini dia bidangnya agak-agak very spesifik sih, karena dia itu fokusnya satu di cryptocurrency. Dia itu adalah market maker. Jadi market maker itu apa ya? Itulah, aku lagi belum nemu cara jelaskan yang bagus karena nggak banyak juga orang yang bisa jelas. Karena market maker itu kayak gini. Jadi kita itu kalau lu pernah jual beli saham nggak? Kayak
Belum nih, belum ada pengalaman Belum itu. ya, belum. Nah, itu susah gue jelaskan. Jadi pasti ada pembeli atau penjual, ya nggak? Oke, oke, Dalam oke. pasar apapun itu. Nah, kalau misalnya lu jual barang dengan harga tertentu, ada yang beli dengan harga yang tentu, tapi nggak match, kalian pasti nggak mau transaksikan. Ya, kami nggak peduli harganya berapa kami beli, baru kami jual nanti dengan harga itu. Tapi kami makan spreadnya. Kira-kira kayak gitulah. Oh, oke, 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 Tapi oke. kami lakukan itu dengan cepat. Jadi profitnya itu kecil, tapi volumenya gede gitu. Jadi ya itu microsecond lah gitu. Gitu lah. Jadi cepat. Makanya aku bilang tadi penguasaan antara dengan computer science itu penting. Karena kita harus tahu ini apa yang di-generate ini ke bawah gitu kan. Terus networkingnya ini bener nggak gitu. Gimana kita ngirim package reliable tapi cepet gitu. Terus WebSocket connectionnya gimana? Kalau reconnection apa? Itu kan ya harus tahu lah computer science, networking, TCP gitu kan. Terus programming yang bener, object oriented, functional banyak lah. Nah, di situ aku masih programming lah ya, karena kita masih early stage dan juga fondasinya ini memang harus dikerjakan orang yang memang udah mature dari sisi experience dan distribusi sistem, ya kan? Karena ya kita connectingnya sama exchange kan. Jadi koneksi kita dan kita itu kan money in the line ya. Jadi kalau misalnya putus koneksi gimana? Kalau misalnya exchange-nya down gimana? Apa gitu-gitu banyak lah. Edge case gitu kan everything can happen di production gitu kan. Nah itu mendesain itu juga codingnya karena kita masih sedikit lah. Habis itu ya sisanya kegiatanku ya komunitas paling ya. Jadi istilahnya sharing terus paling nggak bersosialisasi lah ya kan paling lagi ya pandemi kan jadi paling nggak kita bisa tukar pikiran sama teman komunitas baca-baca teknologi yang terbaru ya kan baru call sama teman-teman yang lain gitu kan diskusi ya mostly itu sih jadi ya nggak melulu coding sih karena perlu break itu perlu gitu jadi setelahnya kayak Pomodoro kan ada ya Pomodoro gitu kan Pomodoro apa ya kan jadi selain 25 menit karena kalau kita fokus terus gak ada berhenti nanti kita malah ngebugs gitu bikin bugs gitu kan iya sering jadi kayak udah kayak ngantuk gitu ya kenapa gue bikin gini kan gitu kan coba misalnya kita break gitu kan baru habis itu besok pagi kita bangun kita Mak, siapa yang bikin kode ini kan gitu kan jelek kali kan gitu. Iya kan mau kadang-kadang kita siapa yang bikin kalau misalnya udah lama kan. Nah, itulah makanya kita butuh distract sedikit gitu. Entah browsing kayak nonton YouTube kayak itu penting tapi jangan nonton YouTube terus. Jangan bikin. Jadi setelahnya ya misalnya 15 menit itu paling enggak alihkan pikiran dari situ kalau misalnya kita mau kayak maraton kan dalam satu hari itu mungkin kalian berapa kali tapi efektif gitu. Jangan juga dipaksa terus satu hari besoknya jenuh. Itu kan sering kan kalau misalnya apalagi mahasiswa apa digas terus itu. Tapi jangan kalian butuh juga fun gitu kan pacaran gitu-gitu lah. Ya, maksudnya misalnya kalian nggak pacaran terus ngejar-ngejar ilmu nggak merit. Nggak ada dong boneka-boneka kayak di belakang itu kan karena ada ya. Betul. Oke. Wah ini menarik banget nih bincang-bincang kita nih. Untuk Bang Welly mungkin kalau ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilahkan nih Bang. Ya, jadi kalau dari aku sebenarnya sederhana. Ini kan kita udah masuk ke era yang COVID ini makin bikin kita makin cepat bertransformasi secara digital ya. Jadi orang melek digital dan orang gampang masuk ke Indonesia. Dalam hal digital ya, banyak yang offer kayak di LinkedIn itu, kita dari company dari India atau dari mana kita provide service ini gini-gini loh, dan mereka mau banting harga, ya kan? Nah, takutnya kita nggak dapat kebagian di negara sendiri, ya kan? Jadi saranku ya buat temen-temen yang apalagi ada peraturan-peraturan tentang ketenaga kerjaan yang melonggarkan untuk orang yang mau bekerja di sini yang gitu-gitu kan. Jadi be ready ya dan punya skill dan yang paling penting itu skill mikir terus baca dan praktek gitu kan. Jangan hanya dibaca tapi nggak dipraktekin. Cari cara untuk prakteknya gimana gitu kan. Misalnya kalian mau
belajar ngomong ya udah ngomong di kaca gitu kan, atau ngomong sama ya kayak gini gitu, kita undang apa ngomong aja gitu kan, atau di YouTube gitu, atau kalian mau latihan apa coding ya ada banyak kan situs latihan coding, mau bikin project ya cari gitu. Jadi doing ya kan, reading, doing, and communicating sama collaborating ya. Nah kalian bisa growing dan dapat koneksi, bisa dapat kerja gitu. Dan nggak usah terlalu takut sama orang luar negeri kan. Nggak pintar-pintar juga ya mereka. Ya aku udah tahu lah. Iya kan, jadi jangan minder karena kalian itu punya, ya kita mau ya harus jadi juara lah di negara sendiri kan. Tapi belajar, jangan hanya juara bluffing gitu kan. Jadi bluffing, nanti kan ketahuan di call bluff lu flush, royal flush lah gitu lah kan. Jadi berkarya. Kalau di awal misalnya fresh grade cari kerja jangan mikirin duit. Karena di awal karir yang kalian punya itu hanya satu nih, waktu. Waktu kalian lebih banyak, apalagi belum married kayak kita ya nggak coy. Jadi apalagi udah ada anak. Nah tapi kalau misalnya apa masih bisa lah kalian lembur-lembur ya kan, kena tipu sedikit nggak apa-apa lah gitu kan. Jadi iyalah ya kan, maksudnya supaya kelihatan belajar kan gitu. Jadi iya aku makanya kemarin pernah aku selalu bilang ya minimal kena tipus lah kau dulu gitu, bilang gitu kan. Karena supaya kelihatan belajar gitu kan. Jadi kalau misalnya apa gitu terlalu easy sama dia, nggak pernah dia kayaknya struggling kan gitu kan. Jadi kayak nggak pernah struggling sama satu masalah itu lama gitu. Itu yang susah. Jadi orang itu jadi quitter gitu kan. Nggak bisa gitu loh. Belum dicobain, ya coba dulu lah selama sebulan atau apa. Masa begitu lu cobain sekali nggak bisa, besoknya lu coba kan gitu kan. Paling berusaha gitu. Mungkin nggak di situ ya udah, tapi sebulan dulu lu fokusin cobain gitu. Jangan kayak main bulu tangkis nggak bisa gitu, sekali mukul nggak bisa ya. Cobain dulu gitu. Itulah persistence gitu kan. Karena kita nggak tahu gitu. Orang misalnya kayak kamu lah PhD gitu kan lama kan. Jadi itu kayak kecil banget gitu, dan lama kita nggak tahu kapan lulusnya, susah gitu kan. Tapi kita struggling gitu. Itu grit itu perlu. Ya kan, jangan takut coba, ya kan, coba. Karena selama kalian nggak mencobanya itu di tempat di mana orang lain rugi, nggak apa-apa, sandbox ya kan. Jadi kalian bisa nggak takut gagal, ya kan, tapi terkontrol, ya kan, isolated environment gitu, jangan merugikan orang juga gitu kan. Misalnya kalian hacking kena orang kan, enggak, janganlah ya. Jadi istilahnya di isolated environment atau sesuatu yang mengizinkan itu, ada teman berkolaborasi, ya latihan, ya baca, latihan, praktek, diskusi gitu ya. Karena to be honest, emerging market boom ya kayak kita gitu kan. Bahkan si Trump juga bilang kita itu nggak developing country lah gitu. Indonesia itu tuh udah negara maju kan gitu dia bilang. Bangga ya kan. Cuma nanti tarif pajak kita mahal. Jadi kita nggak usah jadi negara maju, developing aja. Jadi taxnya rendah. Jadi dia marah kan ya kayak gituan kan. China juga kan. Itu apaan itu developing nggak ada, itu negara maju gitu. Naikin taxnya kan gitu. Kita itu negara besar ya kan. Kadang kita lupa ya kan. Betul. Sumber alam kita banyak. Kan itu kita dari dulu itu diajarin ini, udah lupa kita kali. Nah itu perlu diajarkan lagi. Kayak banyak loh, maksudnya kayak di tanah itu kita yang lihatnya hanya tumbuh tanaman, rumputnya. Di bawahnya itu kita nggak tahu. Ya, kayak dulu di US aja dulu mereka nggak tahu di bawahnya itu ada oil gitu kan. Rupanya jadi mereka negara yang gede juga untuk penghasilan oil gitu kan. Nggak tahu kita apa yang di dalam tanah gitu kan. Yang kita lihat hanya di atas aja gitu. Nah, sumber alam kita banyak. Makanya yang dipikirkan sekarang itu gimana ngolahnya gitu. Karena orang luar nggak punya itu. Ya nggak apa-apa kita adopsi mereka, tapi kita kan nggak kasih tanahnya ke mereka dong. Makanya kayak Pak Jokowi apa segala macam, kita harus kuasai hulu ke hilir. Nah itu bener tuh. Jangan row gitu ke sana gitu. Nah kita turut ambil di situ gitu. Karena kita yang punya itu juga gitu loh. Itu hak kita gitu. Jadi kontribut lah. Dan memang itu kan dikuasai negara, ya kan, makanya kita kontribut ke sana. Alam itu nggak bisa direbut sama luar gitu. Europe kecil, ya kan, mau dibanding sama Indonesia kecil-kecil. Mau apa? Tanahnya jelek kan. Maksudnya dibandingkan kita gitu kan.
Tapi kayak di Belanda pun mereka bisa kayak kincir apa segitu bisa kan. Nah kita itu bisa gitu kan. Apa yang mau kita bikin apalagi. Dan aku rasa udah banyak resource-nya di luar. Kenapa kita nggak lihat itu baru implement? Nah kurang kita itu implementasi kan. Sama experimentation gitu. Kalau riset sudah banyak. Jangan silau lah sama negara luar ya gitu. Misalnya aku juga pernah ke US, ke Belanda apa. Enak, hidupnya enak. Ya, artinya kualitas hidupmu naik lah ya kan. Tapi jangan sampai salah kalau itu bukan negara kita gitu. Atau jadi merasa kita itu warga negara sana yang nggak jelas kan. Jadi sayang lah, maksudnya ya kayak mana dong yang di city gitu. Masa kita nggak pikirin gitu kan. Jadi pick lah battlefield-nya ya kan. Dan ya jangan silau. Kita itu kaya ya kan. Mungkin tata kelolanya yang mungkin kurang, tapi kan kita kan hoping for the best lah kan. Kita orang yang memang harus bercita-cita dan punya mimpi lah ya. Kalau enggak kan ya susah lah ya kan. Jadi makanya kita harus manfaatkan apa yang ada sama kita, dan mungkin memang nggak cepat kali ya untuknya, tapi we have hope lah ya. Jadi nggak enak kalau misalnya skeptis kan ya kan. Aduh udahlah memang kayak gini-gini aja gitu ya. Udah kita cari apa aja apa namanya permanent resident saya sama keluar negeri sana kosong ya kan. Jadi dan nggak apa-apa, maksudnya jalan-jalan ke luar negeri atau coba kerja di sana, tapi jangan lupa pulang lah ya kan. Ya kan, terus barulah bisa ngomong nasionalitas kita ya kan. Jangan sampai kayak apa ya, kecantol gitu ya kan. Jadi sedih juga gitu kan. Nah ya we can win lah, we can win the ya. Lagi ini kita emerging, lagi booming kita ya kan, lagi booming banget kita. Jadi gak usah takut sebenarnya, tapi skill harus punya, banyak belajar, banyak coba, dan kolaborasi. Itu aja sih. Itu dari aku. Oke. Wow, ini powerful banget nih. Ini apa ya, kita jadi diingatkan kembali nih akan nasionalisme dan juga apa ya, nilai-nilai ya bahwa kita ini bangsa yang besar dan memang sudah seharusnya kita stand up ya dan menjadi mandiri sebagai bangsa yang mandiri. Ini luar biasa banget ya teman-teman. Wow, very powerful ya Bang. Ya, we hope lah, ya. Ya, hoping itu penting sih. Hope itu penting. Oke. Gak ada yang namanya false hope. Hope ya hope lah, ya kan? Gak ada false hope ya. Betul. Oke. Wow, amazing nih. Terima kasih banyak loh untuk Welly Tambunan yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita. Sehat, sukses, dan bahagia selalu nih untuk Bang Welly. Thank you ya. Semoga apa yang kita perbincangkan di sini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Dan bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari sesi bincang-bincang ini, teman-teman bisa memberikan feedback sederhana kepada kami dengan memberikan like pada video ini. Akhir kata, saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.